Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Dita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, yaitu tentang bertani garam, membuat gulali, dan pemanasan global. Tema 3, subtema 4, kelas 3 SD atau MI. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Sekarang kita masuk ke materi. Peristiwa yang pertama tentang keajaiban perubahan wujud adalah tentang petani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama adalah petani menyiapkan tanah petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak ini terlebih dahulu harus dipadatkan. Yang kedua, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Yang terakhir, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Keajaiban perubahan wujud yang kedua yaitu adalah membuat gulali atau terjadinya perubahan wujud dari apa ke apa ya, sehingga terbentuk makanan berjenis gulali. Oke, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat gulali. Alat dan bahannya yang pertama ada 500 gram gula pasir, yang kedua 250 ml air matang, yang ketiga pewarna makanan, dan yang keempat adalah tusuk sate. Cara membuat gulali, yang pertama kalian harus campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Nah, lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kalian sukai. Oke, kira-kira perubahan wujudnya seperti apa ya? Keajaiban perubahan wujud yang ketiga adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebut juga global warming. Nah, pasti kalian pernah mendengarnya ya anak-anak. Pemanasan global ini terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik.
Nah, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, apa yang menyebabkan suhu bumi ini meningkat? Oke, lanjut ya. Nah, yang menyebabkan suhu bumi ini meningkat itu juga terjadi karena polusi udara yang tinggi. Nah, polusi udara ini dari mana asalnya? Ya, dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Ini dapat mengakibatkan atau dapat menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi akan semakin panas. Nah, tumbuhan dan hewan pun akan merasakan dampak pemanasan global tersebut. Akibatnya mereka akan kesulitan beradaptasi. Kemudian beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga mungkin akan mengalami kepunahan, dan pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global ini dengan cara, contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, ya, seperti menyiraminya, memberikan pupuk, ya, dan lain-lain. Terus menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, setelah kalian menyimak materi tersebut, nah, tugas kalian adalah membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan wacana. Nah, tugas ini kalian bisa lihat di worksheet, ya. Membuat pertanyaan dan jawabannya harus sesuai dengan perintah ya anak-anak. Jika nomor 1 adalah membuat pertanyaan juga jawaban tentang bertani garam. Kalau yang nomor 2 berarti membuat pertanyaan dan jawabannya tentang proses pembuatan gulali, ya. Jadi harus disesuaikan antara pertanyaan dan jawabannya. Nah, yang pertanyaan nomor 3 atau membuat pertanyaan nomor 3 yaitu tentang wacana pemanasan global. Nah, bagaimana membuat pertanyaannya? Oke, ya, untuk membuat pertanyaannya kalian harus membuat kalimat tanya terlebih dahulu. Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu jawaban, ya. Kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jangan lupa kalau kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya, ya. Tanda tangannya jangan lupa. Nah, jika kalimat tanya diawali dengan kata tanyanya apa saja ya, Bu? Oke. Nah, kata tanyanya ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, kata tanya apa ini adalah untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Nah, kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Nah, sedangkan kata tanya berapa adalah untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat tanya. Jadi di awal kalimat kalian gunakan kata tanya terlebih dahulu. Kemudian kalian akhiri kalimat tersebut dengan tanda tanya. Ini contohnya ya, kata tanya apa, yaitu apa buku yang kamu sukai? Nah, siapa orang yang mengantarmu ke sekolah? Di mana tempat tinggalmu? Kapan ibumu datang ke sekolah? Mengapa kamu memakai jaket? Bagaimana hasil musyawarah pemilihan ketua kelas kemarin? Berapa orang yang ikut musyawarah? Nah, itu dia beberapa contoh kalimat tanya. Semoga kalian bisa
memahami anak-anak dan bisa membuat pertanyaan serta jawaban berdasarkan wacana. Nah, alhamdulillah sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.